A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, murid, dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah pada hari ini dan malam hari ini guru membuat video di YouTube-nya untuk memberi pemahaman, pengertian, juga pengetahuan sekaligus menuntun bagi murid dan santri dan juga bagi para pemirsa tentang apa saja yang harus dilakukan pada bulan Rujanuddin dan manfaatnya apa, bulan Rujanuddin itu apa, sehingga guru akan mengulas lebih banyak dan lebih detail agar khususnya murid dan santri yang menjalankan keilmuan guru sangat paham, sehingga dalam melakukan apapun, terutama bentuk aktivitas muamalah yang kalian nyebutnya mungkin ibadah atau ritual, sehingga betul-betul tahu, betul-betul paham apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar katanya, tulisan dan katanya, sehingga manusia melakukan apapun tahu tujuannya, sehingga tahu akan membawa manfaat yang sangat baik untuk kehidupan di dunia, baik sampai di akhirat. Para murid dan santri, sesuai dengan apa yang diajarkan guru, konsep dasar yang global ya. Jadi konsep dasar di ilmu guru adalah ilmu Islam ya, bukan agama Islam. Jadi artinya kalau sedikit bagi para pemirsa atau murid santri yang baru kurang paham, jadi agama Islam itu substansinya dari ilmu Islam itu sendiri. Namun ilmu Islam ini karena sangat banyaknya manusia yang tidak tahu dan ilmu ini sudah terkubur kurang lebih 600 tahun sampai 1400 tahun. Sehingga banyak manusia itu beragama Islam tapi tidak mempunyai ilmunya. Sehingga banyak manusia itu hanya melakukan aktivitas, tidak ada sedikit pun membawa dampak perubahan dari kehidupannya, baik dalam bangsa dan negaranya, karena itulah yang tidak dipahami. Kembali lagi pada substansi khususnya murid dan santri. Guru mengajarkan pada murid dan santrinya, memberilah ilmu dan tuntunan sekaligus pendidikan berupa kitab, bahkan syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Konsep globalnya para santri dan murid, di dalam ilmu yang diajarkan guru, konsep globalnya sesuai dengan ilmunya dengan judul ilmu sapu jagat. Ilmu sapu jagat di dalam agama kita disebutlah atau dibunyikanlah dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sudah dipastikan bahwa ilmu yang diajarkan guru meliputi di alam dunia sampai di alam akhirat. Artinya sangat banyak yang harus dipahami dan yang harus disiapkan, dan harus hal-hal yang mana yang akan membawa manfaat, mana yang tidak membawa manfaat, itu nanti akan dikikis oleh guru ya. Jadi para pemirsa khususnya murid dan santri paham ya. Jadi ilmu yang diajarkan guru rujukannya globalnya itu di ilmu sapu jagat itu. Kalimatnya sudah paham semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam makna di dunia pun selamat sampai di alam akhirat. Namun para pemirsa dipahamkan kembali ya, selamat di dunia aja ini sulitnya bukan dimain kalau tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pembimbing, tidak mampu menyiapkan alat-alatnya, itu pun sangat sulit untuk mendapatkan keselamatan di dunia, apalagi sampai di akhirat. Maka aku guru berkewajiban mengajarkan, mendidik, sekaligus menuntun. Mulai caranya, doanya, hal-hal ornamennya, semua sudah disiapkan guru, bahkan semua sudah teruji oleh guru dan semua sudah menjadi fakta. Sesuai dengan tujuan guru mendidik para murid dan santri selamat dunia akhirat, maka hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ini harus diindahkan ya para pemirsa. Hal-hal yang sudah sering dilakukan murid dan santri atau pemirsa yang mengikuti ajaran guru. Karena publik, masyarakat, rakyat, dan umat
para murid dan santri, kalian kan tidak paham. Anda melakukan hal-hal kemarin yang mengatasnamakan mungkin budaya, mungkin agama. Anda tidak mengerti karena Anda ikut arus ya. Jadi satu contoh video ini nanti akan mengikis atau menerangkan apa saja yang boleh dan apa saja yang ditambahkan dan apa yang tidak harus dilakukan pada bulan-bulan seperti ini. Semoga video ini nanti membawa manfaat yang luar biasa khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Dengan video diberi judul tanggal 1 Rujanuddin bagian yang pertama. Rujanuddin itu apa? Diulas kembali oleh guru. Rujanuddin adalah suatu nama bulan atau kalender baru yang disusun oleh guru. Rujanuddin maknanya sama, adalah kelahiran atau kemerdekaan atau kemuliaan ya. Sama juga dengan bahasa dari leluhur kita disebutlah Syawal. Sah artinya benar, wal adalah lepas, maknanya adalah kelahiran. Sebenarnya bahasanya sama, ruang dan waktunya sama. Namun untuk melakukan di dalam kebutuhan manusia untuk menggapai keselamatan fid dunya wal akhirah, ini harus tepat ya para pemirsa. Harus tepat. Kalau tidak tepat akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik dari kehidupan. Maka guru harus mengajarkan dengan tepat dan detail. Murid dan santri pun harus mengikuti ya apa yang diajarkan guru. Sebelum diajarkan guru, guru mengikis pengetahuan pengertian bagi murid dan santri. Hilangkan dogma dengan kalimat innama a'malu binniyat. Kalimat innama a'malu binniyat itu adalah kalimat pembodohan, dipahamkan. Kalimat itu adalah kalimat pembodohan bagi bangsa manusia. Kok bisa seperti itu, guru? Bila suatu ibadah itu diniatkan menurut masing-masing, itulah menjadi kerusakan. Sehingga manusia niatnya baik, tidak akan mendapatkan kebaikan apa yang diharapkan. Karena manusia itu kecerdasannya, pengetahuan, pengalamannya tidak sama. Lantas bagaimana kalau kalimat itu innama a'malu binniyat? Manusia melakukan niat baik tapi tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan, tanpa keilmuan. Itulah yang terjadi di dalam orang-orang yang beragama Islam itu. Lihatlah kemarin ada kan yang di Jogja. Niatnya bagus seperti Pak Dembenu itu. Niatnya bagus, tapi tidak punya pengalaman, tidak mempunyai keilmuan. Sehingga dia melakukan hal itu dikira baik, dia menjadikan kerusakan. Murid-muridnya pun juga menjadi kerusakan. Sama yang terjadi di Departemen Agama, sama juga seperti yang di Majelis Ulama Indonesia. Mereka tidak tahu bahwa konsepnya salah sejak dibuatlah agama itu. Maka guru melalui ini, guru hanya berkewajiban mendidik murid dan santrinya, dan siapapun yang mengikuti ilmu dan ajaran guru. Artinya guru tidak bertanggung jawab kepada umat yang rusak itu. Inilah yang harus kalian digarisbawahi ya para pemirsa. Rujanuddin adalah satu kalender langkah ke-10 atau bulan urut ke-10. Apa saja yang harus dilakukan para pemirsa pada bulan Rujanuddin? Pada bulan Rujanuddin guru membuatlah konsep atau merancang menciptakan ilmu namanya sholat Rujanuddin. Sholat Rujanuddin sudah diterangkan di kitabnya, dipelajari di videonya juga ada. Di situ intinya tidak ada berdirinya, hanya duduk, takbiratul takbir dan sama sujud, cuman itu. Menghadapnya memang yang tepat bagus menghadap ke timur. Ini nanti juga keren ya, kalau murid santri atau umat guru semakin banyak, nanti ada tradisi dari agama yang tidak jelas, itu sholatnya menghadap ke barat, murid santri guru menghadapnya ke timur, itu nanti keren, Tuhannya di tengah-tengah. Itu luar biasa para pemirsa ke depan peradaban ini ya. Ada agama yang judulnya sama Islamnya, Tuhannya sama sebutannya Allah, yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Itu kalau dipadukan luar biasa. Jadi nanti Tuhan Allah posisinya di tengah itu. Itulah para murid dan santri, guru sudah menerangkan bahwa ke depan ada peradaban ini yang baru, bentuk-bentuk ibadah yang baru, hal-hal yang salah kaprah dikikis oleh guru. Itulah para murid dan santri, semoga kalian lebih berbahagia mendapatkan pemahaman yang tepat. Bulan Rujanuddin itu hal sangat bagus ya para pemirsa, ada ibadahnya.
ibadah yang bagus sudah diajarkan di kitab. Satu contoh, pada tanggal 1 bulan Rujanuddin melakukan sholat Rujanuddin bisa sendiri, bisa berjamaah, ya sesuai dengan di kitabnya. Jangan lupa diberikan alat sedikit, barangkali jamaah 2 atau 5 atau 10 orang atau bahkan lebih. Di depan atau di dekat yang memimpin sholat adalah satu sarana, minimal ada sekar telon atau dupa. Syukur kalau ada sekarnya ditambahi, dupanya juga ditambahi. Disitulah hal-hal akan menjadikan manfaat. Maknanya Rujanuddin adalah lebaran. Di dalam melakukan aktivitas itu sebagai bentuk manusia, kita akan melakukan bentuk syukur kepada kehidupan kita dengan cara yang diajarkan guru itu. Manfaatnya para pemirsa, tatkala manusia setat awal, ibaratnya bagaikan manusia itu awal dari kelahiran yang baru. Dimulailah membentuk dirinya melakukan aktivitas bentuk syukur. Sehingga setat pertama di dalam pikiran manusia itu sampai tahun yang akan datang. Sampai tahun Rujanuddin yang akan datang. Semoga dalam keseharian kita seperti layaknya orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan. Maknanya seperti itu. Namun untuk melakukan itu tidak boleh salah ya. Tidak boleh salah dalam artian ruang dan waktunya. Ya. Yang dimaksud ruang dan waktunya adalah kalendernya. Maka guru sudah menerangkan para pemirsa, kalendernya tidak boleh salah. Maka guru sudah merancang, sudah menyiapkan. Sejak Islam dirancang dari leluhur kita, sejak 67 Masehi sampai sekarang masih dijaga oleh guru. Satu contoh, pada bulan-bulan ini, tahun ini, jatuh pada hari apa? Ya, semoga dilancarkan video guru, karena guru membuat video di ruang musola biasanya agak semi-semi error. Ya, bismillah, assalamualaikum para leluhur. Berkatilah apa yang aku sampaikan agar manfaat kepada anak cucu kalian semua. Aku hanya menyampaikan, meluruskan anak cucumu yang rusak semua ini. Ayo dilanjut para pemirsa. Jadi ruang dan waktunya tidak boleh ya. Jadi kalender ini sudah valid, itu disesuaikan ruang dan waktunya. Ya. Lantas bagaimana guru kalau manusia itu melakukan bentuk ritual atau ibadah yang tidak sinergik dengan ruang dan waktunya? Ya, satu contoh, manusia mulai lahir para pemirsa, ini pelajaran sulit tapi Anda harus tahu. Manusia sejak lahir itu sudah terukur oleh semesta. Tatkala di dunia apa yang dilakukan, apa yang dimakan, apa yang dimasukkan, itu sudah terukur dan harus terukur dengan ruang dan waktunya. Bila itu salah melakukan, itu ada zat atau energi yang terbuang atau yang diambil oleh alam. Sehingga manusia bila melakukan tidak tepat dengan ruang dan waktu, secara otomatis kekuatan energi yang di dalam kehidupannya itu berkurang, yang tidak ada gunanya. Sehingga kelak nanti dia meninggalkan jasadnya atau dia meninggal, itu daya energinya tidak mampu untuk kembali ke asalnya. Maka pentingnya guru menyampaikan, dan orang-orang terdahulu leluhur kita sudah menyiapkan sejak 67 Masehi. Mengapa orang melakukan ibadah sejak zaman leluhur kita? Itu tidak boleh salah. Karena beliau-beliau sudah tahu ukuran tubuh, ukuran daya hidup manusia itu sudah terukur oleh alam. Jadi melakukan apapun itu harus tepat ruang dan waktunya. Inilah yang kalian harus tahu. Maka banyak manusia sejak 600 tahun sejak dibuatlah agama kalender Hijriah itu. Umat itu menjadi rusak, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Bahwa ada nilai daya hidup ini yang diambil alam, sehingga dia sebelum mati pun sehingga banyak yang jadi masalah. Belum meninggal dia pun sudah banyak yang menjadi kembang bayang, dia menjadi manusia yang tidak berguna. Itu nanti setelah meninggal itu dayanya tidak mampu masuk ke alam-alam yang dikatakan kembali sana para pemirsa. Maka pentingnya kalian melakukan ibadah itu jangan nyimpang ruang dan waktu, pahami betul-betul. Satu contoh dari video yang lain kemarin diajarkan oleh guru para pemirsa. Ada namanya rotasi alam.
atau daya tekan dan daya tarik, mungkin digambarkan sebutlah itu metafisika. Metafisika ada ruang namanya hari, ada metafisika namanya ruang bulan atau sasi, tahun dan windu. Orang terdahulu dan kita memahami bahwa di situ ada sesuatu yang disebut itu nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, nogo windu. Tatkala manusia melakukan apapun terutama bentuk ritual, mulai membangun rumah tangga, mendirikan bangunan, melakukan bentuk spiritual tidak tepat pada ruang dan waktunya, itu dayanya akan dimakan itu. Lantas bagaimana, berapa korbannya? Sudah tidak terhitung. Maka guru mengajarkan dengan tepat dan benar. Guru berharap agar murid dan santri dan kelak siapapun sampai umat yang akan datang, betul-betul kehidupan kalian di dunia, daya kehidupanmu tinggi. Kekuatan tubuh Anda beda dengan agama yang lain. Sehingga kalian di dunia hidupmu lebih lama, kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia lebih lama daripada orang-orang yang mengikuti agama yang sudah tersesat itu. Itulah para murid dan santri pentingnya menempatkan pada kalender di mana ruang dan waktu itu tidak boleh digubah. Para murid dan santri kalau sudah tahu seperti itu, guru sudah menerangkan tentang kalender. Lantas nanti apa saja yang tidak boleh dilakukan, dilanjut untuk video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.